Pemirsa, polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo seakan tidak ada habisnya. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Sofyan Effendi, sempat menyebut ijazah Jokowi palsu karena tidak lulus kuliah S1. Namun setelah viral, Sofyan Effendi menarik pernyataannya dan meminta maaf. Ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali memunculkan polemik baru. Dalam sebuah diskusi dan disiarkan langsung lewat kanal YouTube, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Sofyan Effendi, sempat menyebut ijazah Jokowi palsu. Sofyan Effendi juga menyebut Jokowi tidak lulus kuliah di UGM. Namun, setelah pernyataannya viral, Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf. Sofyan menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui jika perbincangannya disiarkan langsung ke publik. Menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke, internal ya. Pak Sofyan, artinya Bapak tidak diberitahu bahwa itu akan di live streaming? Tidak tahu. Saya hanya bilang ini kita hanya ngomong-ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Selain itu, pasca videonya viral, Sofyan mengaku akan dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Jokowi Lovers. Lantas, apa yang membuat Sofyan mencabut ucapannya tersebut? Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Benarkah pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi yang menyebut ijazah Jokowi palsu karena tidak lulus kuliah di Strata 1 UGM? Untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Jokowi, Pak Firman Pangaribuan. Pak Firman, kami ingin tahu, ada pernyataan yang mengejutkan viral di mana-mana, Pak Firman. Seorang mantan Rektor UGM bahwa Jokowi tidak lulus S1 di Fakultas Kehutanan. Pak Firman. Ya, jadi kita sudah melihat ya bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau itu kan sudah dicabut ya. Jadi kami dalam hal ini melihat bahwa itulah yang benar. Bahwa beliau menyatakan tidak menyangka ini disiarkan sebagainya. Artinya itu kan ngobrol-ngobrol tanpa dasar, dan akhirnya dia sadar bahwa beliau ini sedang melakukan suatu hal turut serta paling tidak ya. Sesungguhnya seperti itu. Tapi karena sudah dicabut dan sebagainya, kita tidak lihat, kita tidak tahu nanti apakah ikut di dalam, apakah tidak. Hanya yang ingin kami sampaikan di sini adalah dengan telah dicabutnya pernyataannya, maka sesungguhnya itulah yang benar. Bahwa Bapak Joko Widodo sudah sah ya secara legitimate ya, memiliki dokumen-dokumen alumni, ijazah dan sebagainya, dan merupakan alumni dari UGM. Jadi dia sudah mencabut. Artinya kalau orang sudah mencabut kan ada kekeliruan, kan seperti itu. Apapun itu kekeliruannya. Artinya ini malah membuat positif. Kalau dari kami melihatnya membuat hal positif bahwa oh, saya keliru ternyata. Ternyata beliau ini memang alumni dan saya ada kekeliruan yang saya lakukan. Oleh karena itu saya minta maaf secara terbuka. Kira-kira begitu menurut pandangan kami. Pak Firman, pernyataan dicabut tapi nasi sudah menjadi bubur. Rasanya perspektif di tengah masyarakat sudah liar sekali, Pak. Banyak yang kemudian mengcapture percaya dengan ucapan seorang mantan Rektor UGM. Kalau memang itu sebatas pernyataan tidak berdasarkan, ini posisinya mantan Rektor loh, Pak ya? Iya, tapi kan tidak ada dasarnya dia menyampaikan. Kan sudah disampaikan di dalam pernyataannya kemudian kan, bahwa ini ada kekeliruan, saya mencabut kan begitu. Jadi kita melihat itu seperti itu. Kalau dia memang meyakini dan sebagainya, ya silahkan. Apakah seperti beberapa saat lalu saya sampaikan, bisa saja pasca pengaduan yang disampaikan Bapak, ada lagi pengaduan-pengaduan lain yang membuat ini ikutan di dalam proses dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ini. Gitu.
Jadi menurut saya dengan sadar nggak lama ya, nggak lama kemudian besokannya beliau langsung sadar, aduh ternyata ada salah nih saya nih, dia cabut. Apa yang terjadi di sana malah kita melihat sudah ada beberapa orang yang melakukan hal yang mirip gitu ya. Dan ini sebenarnya malah saya nggak tahu ya apakah Pak Roy dan Pak Rismon dalam hal ini mencermati bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah memberikan sebenarnya terang benderang hal-hal yang keliru gitu loh. Jadi satu pihak ada yang menyampaikan A, nggak lama dicabut. Satu pihak mengatakan B, demikian juga. Nggak mau follow up lagi, seperti itu. Sehingga maksud saya di sini, harusnya kan kalau dia memang ingin mempersangkakan sesuatu, dan atau mengatakan sebagai ahli ya, tidak seperti ini gitu loh. Kami melihatnya malah ini ya, malah niatan, tapi kami nggak mau slip of the tongue, ya. Kami tidak mau terjebak di dalam diskusi-diskusi yang menjadi domain penyidik. Kami serahkan kemarin sudah dilakukan gelar perkara, kurang lebih tanggal 10 Juli. 10-11 Polda Metro Jaya sudah menyampaikan bahwa naik ke penyidikan, artinya ada peristiwa pidana terhadap pengaduan yang disampaikan Bapak. Tinggal kita tunggu aja. Masalah riak-riak, kemudian ada tambahan lagi, ada pemain-pemain baru dan sebagainya, kita cermati aja lah. Baik. Kita fokus aja, kami menghimbau masyarakat untuk hati-hati, jangan sampai terjebak. Kalau lihat dari pernyataannya Pak Rektor UGM yang ini, dia merasa tidak menyangka ini disiarkan secara live. Kalau nggak salah tadi itu ya, yang saya tangkap ya. Artinya, dia kaget pernyataannya itu digunakan dan menurut saya itu disalahgunakan sehingga dia mencabut dan sampai dia menulis loh, tertulis, dan itu disiarkan di mana-mana. Saya juga sudah melakukan pengecekan gitu ya. Oh, dan hari ini dia sadar gitu. Saya rasa demikian. Mencabut ini supaya tidak ada tanggapan yang berbeda juga menurut Pak Firman, ini murni dari inisiatif dirinya ya Pak ya. Tidak ada intervensi sama sekali dari kuasa hukum Jokowi. Pak Firman, masih tersambung? Tentu lihat kok di dalam videonya. Bisa kita lihat dalam videonya beliau menyampaikan secara baik, secara runtut, dan alasannya pun disampaikan. Gitu. Jadi menurut saya ini murni kesadaran beliau dalam menunjukkan kebenaran bahwa memang yang dia sampaikan itu keliru dan dia minta maaf langsung seperti itu. Baik. Dan di samping secara video juga menyampaikan secara tertulis. Dan itu bisa kita lihat dipublikasikan kemana-mana. Saya rasa gitu, dan berbeda. Baik, soal satu hal saja Pak ditanggapi secara singkat mengenai pihak Roy Suryo punya ijazah pembanding dari alma mater yang katanya sama, lebih dari 10 ijazah Pak. Itu mah nggak ada nilainya menurut hemat kami. Karena yang kita persoalkan kan bukan ijazah yang dia temukan itu. Yang dipersoalkan sama dia kan adalah ijazah Bapak. Yang sudah diverifikasi OGM, sudah disampaikan juga verifikasi oleh KPU, KPUD, kemudian sudah juga dilakukan pengecekan oleh Puslapor, dikatakan ijazah otentik Pak Jokowi identik dengan pembanding-pembanding lainnya. Ya ngapain kita dengerin lagi? Karena yang dia ingin bawa-bawa ini kan ijazah lain. Dia tidak fokus dengan apa yang ini membuktikan bahwa sebenarnya dia tidak seorang ahli. Dia ada tendensi. Kalau dia seorang ahli, dia lakukan kajian. Ya, dia lakukan kajian. Sehingga apa? Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalaupun dia bilang enggak, saya ini melakukan kajian sehingga saya ini akademis dan sebagainya, silakan. Pengaduan yang disampaikan sudah naik penyidikan. Silakan pertanggungjawabkan. Silakan sampaikan apapun. Hanya kami melihatnya ini udah kebablasan. Sebagai seorang akademisi katanya ya, atau sebagai seorang ahli katanya yang diajukan, ini udah nggak benar, udah punya tendensi yang nggak benar. Tapi sekali lagi kami tidak mau terjebak dalam slip of the tongue. Kami tidak mau mengkomentari apa yang jadi domain penyidik. Kita persilakan dan kita tunggu aja siapa-siapa yang akan terkena pidana. Dan itu bukan karena Bapak Jokowi, saya harus klarifikasi di sini, itu karena mereka sendiri melakukan apa yang mereka lakukan dan akhirnya kena pidana terkait dengan pasal atau hukum yang terkait. Jadi ini nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi, hanya menyampaikan, kok saya difitnah, saya memiliki ijazah asli, kok dibilang enggak. Terus ada orang yang
mengirim-ngirim ini info-info ini kemana-mana, mencemarkan nama baik saya, sehingga saya melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu pun dugaan. Jadi polisi yang akan membuat terang, dan yang bersangkutanlah yang akan mempertanggungjawabkannya apa-apa yang telah disampaikan, termasuk yang sekarang ini. Gitu. Saya rasa gitu, Saudara Medan. Terima kasih banyak Kuasa Hukum Jokowi, Firman Pangaribuan sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Bang Firman.